Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seorang gadis bernama Astuti. Hidupnya sederhana, namun hatinya dipenuhi semangat untuk berjuang. Ia terbiasa bangun pagi, membantu ibunya memasak, lalu menyusul ayahnya yang terbaring lemah karena sakit ginjal. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi penderitaan sang ayah tak kunjung reda. Kondisi ekonomi keluarga Astuti semakin memburuk. Ayahnya yang dulunya petani tangguh kini hanya bisa terbaring dan menahan nyeri, sementara ibunya berjualan jajanan keliling yang tak seberapa hasilnya. Setiap malam, Astuti termenung di bawah lampu minyak, memandangi surat rujukan rumah sakit untuk operasi ayahnya yang tak pernah bisa mereka penuhi. Gadis itu menyimpan cita-cita untuk memperbaiki nasib keluarga. Ia tak ingin menjadi beban, dan lebih dari segalanya, ia ingin melihat ayahnya sembuh. Karena itulah, ketika ada kabar lowongan kerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan besar di kota, ia langsung mendaftar. Tanpa banyak pertimbangan, ia putuskan untuk berangkat. Perpisahan di pagi buta itu berlangsung tanpa air mata, tapi penuh dengan harapan yang digantungkan pada pundaknya. Ibunya membungkuskan nasi bungkus dan uang sisa tabungan yang bahkan tak cukup untuk ongkos pulang. Dengan tas ransel butut dan secarik doa, Astuti melangkah ke terminal, meninggalkan kampung halamannya untuk pertama kalinya. Kota menyambutnya dengan riuh suara kendaraan, gedung-gedung tinggi yang menyesakkan, dan manusia-manusia yang berjalan cepat seakan dikejar waktu. Astuti merasa kecil, asing, dan nyaris tak terlihat. Namun ia tahu, rasa takut tak boleh menghentikannya. Ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Hari pertamanya bekerja di perusahaan itu dimulai dengan seragam lusuh dan alat pel bersih. Ia menyapu lantai marmer yang berkilau, mengelap kaca yang tinggi menjulang, dan tak jarang menerima tatapan sinis dari para karyawan yang melintas dengan sepatu mengilap. Meski hatinya tersinggung, ia tak menunjukkan apa-apa selain senyuman. Astuti tinggal di kamar sewa sempit di belakang pasar. Atapnya bocor, dindingnya lembab, dan kasurnya hanya alas tipis di atas lantai. Namun bagi Astuti, tempat itu sudah lebih dari cukup. Ia tak mengeluh, karena setiap hari kerja mendekatkannya pada harapan untuk mengumpulkan biaya pengobatan ayahnya. Ia menuliskan pengeluaran dan pemasukan dalam buku kecil yang selalu ia bawa. Setiap lembar gaji yang ia terima langsung ia sisihkan sebagian untuk dikirim ke ibunya. Sisanya cukup untuk makan sederhana dan transportasi. Ia tak punya teman di kota, hanya sepasang sandal usang dan mimpi yang besar. Dalam kesunyian malam, ia sering memandangi langit dari jendela kecil di kamarnya. Lampu-lampu kota berkedip seperti bintang, namun ia tetap merindukan suasana desa yang tenang. Ia tahu, jalan yang ia pilih penuh rintangan. Tapi demi ayahnya, ia bersedia melewati semua itu. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa di balik hari-hari biasa yang ia jalani, takdir sedang menyiapkan kejutan besar. Di tengah keramaian kota yang tampak tak peduli, hatinya yang tulus akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hujan turun deras pagi itu. Langit kota kelabu, seolah ikut menanggung beban yang dipikul Astuti. Ia berjalan cepat di trotoar dengan payung yang hampir roboh tertiup angin. Seragamnya basah di ujung, sepatu lusuhnya penuh lumpur. Tapi pikirannya hanya tertuju pada waktu, ia tak boleh terlambat. Di perempatan dekat halte bus, pandangannya tertumbuk pada sosok renta yang tergeletak di pinggir jalan. Seorang lelaki tua dengan wajah pucat, napas terengah, dan tangan gemetar. Orang-orang berlalu begitu saja, menghindari tubuh itu seakan tak melihatnya. Astuti terpaku sejenak, lalu berlari mendekat tanpa ragu. "Kakek, kakek, bangun!" Suaranya bergetar, mengguncang bahu pria itu. Tak ada respons. Nafas sang kakek semakin tipis. Astuti memanggil taksi dengan panik, lalu membopong tubuh renta itu dengan tenaga yang entah datang dari mana. Ia tak peduli bajunya kotor atau tubuhnya lelah. Yang penting, nyawa seseorang sedang dipertaruhkan. Di dalam taksi, Astuti terus memegangi tangan sang kakek. Dinginnya telapak tangan itu membuatnya khawatir.
Ia menggigil bukan karena hujan, tapi karena takut kehilangan seseorang yang bahkan tak ia kenal. Sampai rumah sakit, ia langsung memanggil perawat, menyerahkan dompetnya yang isinya hanya cukup untuk registrasi awal. Dokter datang dengan cepat, membawa kakek itu masuk ke ruang gawat darurat. Astuti terduduk di ruang tunggu dengan tubuh basah kuyup dan napas yang tak kunjung tenang. Beberapa orang memandanginya aneh, namun ia tak menghiraukan. Kepalanya bersandar di dinding, matanya terpejam, berdoa diam-diam agar orang tua itu selamat. Beberapa jam berlalu, seorang perawat datang memanggilnya. Pasien sudah stabil. Dia bertanya siapa yang menolongnya. Astuti mengangguk, mengikuti sang perawat ke ruang rawat. Di sana, sang kakek sudah membuka mata. Wajahnya masih lemah, tapi ada sorot hangat saat melihat gadis sederhana itu masuk dengan malu-malu. "Terima kasih, nak," ucapnya lirih. Astuti menggenggam tangannya dan tersenyum, walau matanya berkaca-kaca. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun," jawabnya pelan. Tapi sang kakek tahu, di kota seperti ini, tak semua orang mau berhenti demi orang asing yang sekarat di jalan. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Seorang pria berjas hitam masuk dengan wajah panik. Sorot matanya tajam, tubuhnya tegap. Ia langsung menghampiri tempat tidur. "Kakek," serunya. Astuti berdiri, menunduk sopan, lalu perlahan mundur ke sudut ruangan. Pria itu menoleh, menatapnya penuh tanya. Tatapan mereka bersitat dalam sekejap, seperti dua dunia berbeda yang tiba-tiba bersentuhan. Astuti tak tahu bahwa pria itu adalah Arka Mahendra, presiden direktur perusahaan tempatnya bekerja. Dan Arka belum tahu, gadis basah kuyup di sudut ruangan itulah yang baru saja menyelamatkan satu-satunya keluarganya yang tersisa. Saat itu, tak ada yang menyangka bahwa pertemuan sederhana di rumah sakit itu akan mengubah seluruh hidup mereka. Sejak kejadian di rumah sakit, hari-hari Astuti terasa berbeda. Ia kembali bekerja seperti biasa, namun dalam diam, hatinya masih terkenang wajah lelaki berjas hitam yang menatapnya dengan sorot tajam dan penuh rasa penasaran. Ia tak pernah menyangka bahwa tindakan spontan menolong kakek tua bisa menyeretnya ke pusaran takdir yang sama sekali tak ia duga. Suatu pagi, saat sedang mengepel lantai lobi kantor, seorang satpam menghampirinya. "Kamu yang bernama Astuti?" tanyanya pelan namun penuh tekanan. Astuti berhenti, mengangguk gugup. Satpam itu menyerahkan sebuah amplop berwarna emas. Tak ada nama pengirim, hanya tulisan rapi, "Untuk Astuti, harap datang tepat waktu." Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu sepulang kerja. Isinya hanya satu lembar undangan, "Silakan hadir di Hotel Grand Mirada, jam 7 malam. Kami ingin berbicara secara pribadi." Tidak ada tanda tangan, tidak pula penjelasan. Hanya alamat dan waktu yang menyesakkan dada. Pikiran Astuti berkecamuk. Haruskah ia datang? Bagaimana jika ini jebakan? Tapi rasa penasaran dan firasat kuat bahwa ini berhubungan dengan kakek yang ia tolong membuatnya memberanikan diri. Malam itu, ia mengenakan satu-satunya baju paling layak yang ia miliki, gaun sederhana berwarna biru pudar, warisan dari ibunya. Saat tiba di hotel mewah itu, langkahnya terasa ringan dan berat sekaligus. Ia merasa seperti semut di tengah bangunan raksasa. Lobi hotel benderang, dengan lampu kristal menggantung di langit-langit, para tamu berdandan anggun dan berbicara dalam bahasa asing. Astuti menunduk, menyembunyikan kegugupannya. Seorang pelayan membawanya ke ruangan pribadi di lantai atas. Di sana, duduklah kakek yang dulu ia selamatkan, ditemani oleh pria tampan bersetelan rapi yang pernah ia lihat di rumah sakit. Arka Mahendra. Tatapan mata pria itu malam ini bukan lagi penuh kecurigaan, melainkan rasa ingin tahu yang lebih dalam. "Silakan duduk," ucap sang kakek lembut. "Namamu Astuti, ya?" tanya Arka setelah beberapa saat diam. Gadis itu mengangguk, tak berani mengangkat wajah. "Kakekku hidup karena kamu," lanjutnya. "Dan kami ingin membalas budi itu." Astuti langsung menggeleng cepat, menolak dengan halus. "Saya tidak mengharapkan apapun, sungguh.
Namun yang terjadi berikutnya membuatnya tertegun. Kakek Arka tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara berat, "Aku ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kami." Astuti menatap sang kakek dengan mata membulat. Bagian, bagaimana maksudnya, kek?" gumamnya terbata. Arka menatap wajahnya tajam, lalu mengucapkan kata-kata yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. "Menikah denganku." Ruangan itu seketika sunyi. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Astuti merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia nyaris tidak bisa bernapas, pikirannya kacau. Ia hanya gadis pembersih, tak pantas bersanding dengan pria sekelas Arka. Tapi sebelum sempat menolak, sang kakek menggenggam tangannya dengan haru. "Ini bukan soal status atau uang," ujar sang kakek perlahan. "Ini tentang hati, dan hatimu telah menyelamatkanku." Astuti menunduk, menahan gemuruh dalam dadanya. Ia belum tahu, keputusan yang akan ia buat malam itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya, bukan sekadar demi ayah di kampung, tapi juga untuk cinta yang kelak tumbuh di tempat tak terduga. Malam itu, Astuti tidak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi suara-suara yang bertentangan. Ia menggigit bibir, menatap langit-langit kamar kos yang bocor. Setiap tetes air hujan seolah berdenting di dadanya. Arka Mahendra, pria yang hidupnya seperti dongeng dari dunia lain, tiba-tiba menawarkan pernikahan. Bukan cinta yang ditawarkannya, melainkan ikatan penuh syarat yang membuat dadanya sesak. Keesokan paginya, ia mengunjungi rumah sakit tempat ayahnya dirawat di kampung. Tubuh sang ayah kian kurus, wajahnya pucat, namun senyum masih terpancar saat melihat putri satu-satunya datang. "Maafkan bapak belum bisa sembuh, nak," lirihnya. Astuti menggenggam tangan ayahnya erat. Tak ada kata yang mampu menjelaskan betapa besar keinginannya menyelamatkan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Pulang dari rumah sakit, ia menelepon nomor yang tertera dalam undangan malam itu. Suara Arka di seberang terdengar tenang, tapi mengandung ketegasan yang tak bisa dibantah. "Kakek tak mau menunggu lama. Kalau kamu bersedia, semuanya akan segera diurus. Tanpa publikasi, tanpa pesta, rahasia." Astuti menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Baik, saya setuju." 3 hari kemudian, upacara pernikahan digelar secara tertutup di villa milik keluarga Arka. Tak ada gaun mewah, tak ada tamu, hanya penghulu, 2 saksi, dan tatapan dingin Arka yang tak bisa ia tebak maknanya. Hatinya bergetar saat mengucapkan ijab kabul. Ia menikah bukan karena cinta, tapi karena rasa putus asa demi biaya operasi ayahnya. Setelah akad selesai, sang kakek menggenggam tangan mereka berdua. "Mulai hari ini, kalian suami istri. Jangan permainkan ikatan ini," bisiknya penuh harap. Astuti menunduk, tak berani menatap Arka yang berdiri kaku di sampingnya. Rasanya seperti mimpi buruk dan indah dalam satu waktu. Usai pernikahan, Arka menyerahkan sebuah buku rekening dan dokumen medis. "Ini untuk ayahmu. Operasi akan dijadwalkan minggu depan," ucapnya datar. Tak ada ucapan selamat, tak ada pelukan. Hanya transaksi yang sah secara hukum, namun kosong dari kelembutan. Astuti menerima semuanya dengan tangan bergetar, menahan air mata yang nyaris tumpah. Malam harinya, Arka mengantar Astuti ke sebuah apartemen tersembunyi di pusat kota. "Mulai sekarang, kamu tinggal di sini. Tidak usah datang ke kantor. Orang-orang tidak boleh tahu status kita." Ucapan itu menghujam dada Astuti seperti pisau. Ia hanya bisa mengangguk, meski hatinya mulai retak perlahan. Beberapa hari berlalu, Astuti menjalani hidup sebagai istri yang tak dikenal. Ia tak bisa menghubungi Arka semaunya. Hanya sang kakek yang sesekali datang mengunjunginya, membawa makanan dan kabar dari suaminya yang selalu sibuk. Ia seperti bayangan dalam hidup seseorang yang bahkan tak memedulikannya. Namun satu malam, saat hujan kembali mengguyur kota, Arka datang tanpa pemberitahuan. Tubuhnya basah, wajahnya letih. "Aku tak tahu kenapa aku datang ke sini," ucapnya singkat. Astuti menyambutnya dengan segelas teh hangat, lalu duduk berseberangan dengannya. Untuk pertama kalinya,
Tak ada kata-kata, hanya diam yang terasa begitu dalam, seolah mulai tumbuh sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Sejak malam itu, Arka mulai datang lebih sering. Awalnya hanya diam di ruang tamu, sesekali menatap langit melalui jendela apartemen yang basah oleh hujan. Namun seiring waktu, ada kehangatan aneh yang tumbuh dari keheningan itu. Astuti tak berani berharap, namun sorot mata Arka tak lagi sedingin sebelumnya. Satu pagi, Astuti menyiapkan sarapan seperti biasa. Saat ia meletakkan sepiring roti di meja, Arka menatapnya lama. "Kau selalu bangun sepagi ini?" tanyanya. Astuti mengangguk pelan, malu-malu. Lelaki itu tersenyum tipis, senyuman pertama yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Senyum yang seketika menghapus jarak di antara mereka. Namun kedekatan itu tak luput dari mata pengawas. Di kantor pusat, para wanita mulai membicarakan keanehan Arka. Sang direktur yang dulu tak pernah peduli kini sering absen, dan rumor pun perlahan berembus. Terutama dari wanita ambisius bernama Karin, sekretaris pribadi Arka yang telah lama menaruh hati dan memiliki dendam pada siapapun yang dianggap sebagai penghalang. Suatu malam, Astuti menerima kiriman bunga mawar hitam. Tak ada kartu ucapan, hanya selembar kertas kecil bertuliskan, "Kamu hanya bayangan. Jangan berharap lebih." Tubuhnya gemetar saat membaca pesan itu. Ia tahu, seseorang sedang memperingatkan, atau lebih tepatnya, mengancamnya. Tapi kepada siapa ia bisa bersandar, saat statusnya sebagai istri pun harus dirahasiakan. Beberapa hari kemudian, Arka mengajaknya makan malam di balkon apartemen. Angin malam berhembus lembut, lampu kota berkelip indah di kejauhan. Saat Astuti hendak masuk untuk mengambil teh, tangannya tiba-tiba ditarik. "Tinggallah sebentar," ucap Arka lirih. Pandangan mereka bertaut, dan untuk sesaat, waktu seperti berhenti berputar. "Aku bukan pria baik, Astuti. Duniaku penuh kebohongan, tipu daya, dan luka masa lalu yang belum sembuh," gumam Arka dengan mata kosong. Astuti mendekat, menatap wajah yang tampak rapuh itu. "Tapi kamu tetap manusia, dan hatimu tetap bisa merasakan," jawabnya pelan, menahan getar di suaranya. Malam itu mereka tidak berbicara banyak, namun kehadiran satu sama lain sudah cukup untuk mengusir kesepian yang selama ini membungkam mereka. Arka memeluknya tanpa berkata apa-apa, dan Astuti pun membiarkan air matanya jatuh di bahunya. Bukan karena sedih, tetapi karena harapan mulai tumbuh dari pernikahan tanpa cinta itu. Namun keesokan harinya, dunia Astuti kembali bergetar. Saat membuka pintu apartemen, ia menemukan sebuah map tergelincir di lantai. Di dalamnya, terselip foto-foto dirinya dan Arka saat duduk di balkon. Di belakang salah satu foto tertulis dengan tinta merah, "Rahasia tak selamanya aman." Ketakutan kembali menyelimuti batinnya. Ia tahu, intrik baru telah dimulai. Cinta yang mulai tumbuh bisa jadi justru akan menjadi bumerang, membawa bahaya dari arah yang tak terduga. Sejak penemuan foto-foto misterius itu, hari-hari Astuti dipenuhi kegelisahan. Ia merasa diawasi, seolah setiap gerak-geriknya terekam mata tak kasat mata. Tirai jendela selalu ditutup rapat, pintu dikunci berlapis. Ketika Arka datang, ia menyembunyikan ketakutannya di balik senyum yang dipaksakan. Namun batin yang kalut tak pernah bisa dibohongi. Suatu malam, saat hujan mengguyur lebih deras dari biasanya, Arka datang dalam keadaan marah. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Ia melempar setumpuk foto ke meja. Foto-foto yang sama dengan yang diterima Astuti, namun kali ini diperoleh dari meja ruang kerjanya di kantor. "Ada yang mencoba menjatuhkanku," katanya dingin. "Dan kamu berada di tengah-tengahnya." Astuti tertegun, matanya membulat tak percaya. "Aku tidak tahu apa-apa tentang ini," suaranya bergetar. Arka menatapnya tajam, namun dalam sorot mata itu tampak dilema yang mendalam. Ia ingin mempercayainya, tapi ancaman terhadap reputasinya membuatnya ragu. Ketegangan di antara mereka menebal, mengoyak ikatan yang baru saja mulai tumbuh. Keesokan harinya,
Berita mengejutkan tersebar di media sosial internal perusahaan. Direktur Arka Mahendra diduga menyembunyikan status pernikahan. Artikel itu tak mencantumkan nama Astuti, namun cukup mengguncang. Beberapa karyawan mulai berspekulasi. Nama Karin muncul sebagai sumber anonim, melempar bensin ke dalam kobaran gosip. Di tengah badai itu, Astuti memilih menghilang sementara. Ia kembali ke desa menjenguk ayahnya yang baru selesai operasi. Sang ayah menatapnya penuh syukur, tidak tahu bahwa anaknya tengah diguncang badai emosi di balik senyum tenangnya. Di pelukan ayahnya, Astuti menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena rasa takut, tapi karena kerinduan akan kedamaian yang dulu pernah ia miliki. Saat Arka menyadari Astuti menghilang, ia mencarinya kemana-mana. Amarah, kekhawatiran, dan rasa bersalah berkecamuk dalam dadanya. Baru kali ini ia merasa kehilangan begitu dalam. Ketika akhirnya ia menemukan Astuti di serambi rumah kecil sang ayah, ia berdiri mematung, menatap perempuan yang begitu sederhana, namun kini telah mengguncang hatinya. "Aku takut, Arka," lirih Astuti saat mereka akhirnya bicara. "Bukan pada mereka, tapi pada perasaan ini. Aku takut berharap pada sesuatu yang tak pernah pasti." Arka menunduk. Untuk pertama kalinya, pria itu tak bisa menyembunyikan kelemahannya. "Aku juga takut kehilanganmu." Malam itu, di bawah langit desa yang sunyi, dinding rahasia yang selama ini memisahkan mereka mulai runtuh. Arka memeluk Astuti, bukan karena perjanjian atau tanggung jawab, tapi karena hatinya benar-benar menginginkan itu. Namun di kejauhan, seorang wanita berdiri di balik bayang pohon, menatap mereka dengan mata yang menyala oleh kebencian. Kepulangan Astuti ke ibu kota disambut hawa yang jauh berbeda dari ketenangan desa. Begitu menjejakkan kaki di lobi apartemen, seorang satpam memberikannya sepucuk surat tanpa nama pengirim. Kertas itu hanya berisi satu kalimat singkat, "Seseorang di dekatmu bukan seperti yang kau kira." Dada Astuti sesak, bukan karena ancamannya, tapi karena kata-kata itu membisikkan pengkhianatan. Kembali ke apartemen, Astuti menemukan ruangannya dalam keadaan acak-acakan. Laci-laci terbuka, beberapa pakaian tergeletak di lantai, dan bingkai foto ayahnya terguling, kacanya retak. Tak ada barang berharga yang hilang, namun semuanya terasa seperti peringatan. Ia menelpon Arka dengan tangan gemetar, namun pria itu tak menjawab. Saat itulah, kegelisahan berubah menjadi ketakutan mencekam. Di saat yang sama, Arka sedang menghadiri rapat dewan direksi. Salah satu komisaris mendadak mempertanyakan kredibilitasnya sebagai pemimpin perusahaan. Karin, dengan wajah penuh kepura-puraan, berpura-pura membela, tapi menyelipkan kalimat-kalimat halus yang justru memperparah situasi. Arka tak buta. Ia tahu sumber kekacauan berasal dari wanita itu, namun belum punya cukup bukti untuk menyingkap semuanya. Malam harinya, Arka datang dalam keadaan muram. Saat melihat Astuti duduk di sudut ruangan dengan mata sembab, ia langsung menghampiri. Tanpa banyak kata, mereka saling berpelukan. Dalam diam itu, dua hati yang lelah saling menenangkan. Arka bersumpah akan melindungi Astuti, apapun risikonya. Namun mereka belum tahu, badai yang sebenarnya belum benar-benar datang. Keesokan paginya, Karin menyebarkan foto-foto Astuti sedang bersama Arka di desa, lengkap dengan narasi palsu seolah Astuti adalah wanita simpanan yang sedang memeras sang direktur. Kantor berguncang, para pegawai berbisik, mencibir, bahkan terang-terangan menunjukkan sikap tak hormat saat Astuti datang untuk membersihkan ruang-ruang. Hati Astuti tercabik, ia ingin menjelaskan, namun ia telah berjanji pada Arka untuk menyembunyikan status mereka. Di tengah tekanan itu, datanglah tamparan paling menyakitkan. Arka tiba-tiba menjauh. Pria itu kembali bersikap dingin, seperti tembok es yang tak bisa ditembus. Ia berhenti datang, berhenti menghubungi, bahkan asisten pribadi Arka berkata bahwa bosnya sedang keluar negeri. Astuti merasa terhempas, seperti benda tak berguna yang telah dibuang. Padahal, ia hanya ingin jujur dan mencintai dengan tulus. Malam demi malam, Astuti menangis dalam kesendirian.
Ia mencoba menguatkan diri, meyakinkan hatinya bahwa semua ini akan berlalu. Namun tubuhnya mulai melemah. Ia jatuh sakit, demam tinggi membuatnya nyaris tak sadarkan diri. Saat itulah, seseorang menyelinap ke apartemennya. Bayangan itu memandangi wajahnya dengan senyum bengis, lalu membisikkan sesuatu di telinga Astuti yang setengah sadar, "Kau akan kehilangan segalanya, termasuk dia." Saat Astuti bangun beberapa jam kemudian, ia menemukan sebuah dokumen di atas meja. Surat pengunduran diri dari perusahaan, lengkap dengan tanda tangannya, seolah ia telah menandatanganinya dalam keadaan sadar. Seketika, ia sadar ini bukan sekadar kebencian, ini rencana penghancuran. Namun ia tak akan tinggal diam. Untuk pertama kalinya, Astuti menyeka air matanya bukan karena rapuh, tapi karena tekad mulai tumbuh. Ia tak akan membiarkan siapapun mencuri kehidupannya, apalagi cintanya. Pagi itu, kabut menyelimuti kota seolah menyerap semangat Astuti yang baru saja sembuh dari sakit. Ia duduk termenung di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Mata itu tak lagi jernih, namun menyala oleh luka dan tekad. Ia mengenakan seragam kebersihan untuk terakhir kalinya, bukan untuk kembali bekerja, melainkan untuk menguak dalang di balik penderitaannya. Berbekal keberanian, Astuti menyusup ke kantor pusat. Ia sudah tak punya hak berada di sana, namun kenangan akan perjuangannya, tangisan demi ayahnya, dan cintanya yang terkoyak memberi alasan cukup kuat untuk kembali. Dengan bantuan Tia, seorang resepsionis muda yang diam-diam bersimpati padanya, Astuti berhasil menyelinap ke ruang pengarsipan digital. Di ruangan sunyi itu, jari-jarinya menari di atas keyboard. Ia menelusuri catatan internal perusahaan, mencari bukti tentang siapa yang menyebarkan gosip, siapa yang memalsukan surat pengunduran dirinya, dan siapa yang diam-diam menjauhkan Arka darinya. Tiba-tiba, matanya menangkap rekaman CCTV yang telah dihapus, tapi belum sempat dimusnahkan sepenuhnya. Ia melihatnya. Karin, mengenakan pakaian staf, menyusup ke apartemennya malam itu. Bahkan terdengar suara bisikan tajam penuh dendam, terekam samar oleh mikrofon tersembunyi. "Kau tak pantas untuknya, perempuan rendah." Astuti memutar ulang video itu dengan napas tercekat. Ini bukan lagi soal cinta, ini tentang kehormatan yang diinjak-injak. Dengan flash disk berisi bukti di tangan, Astuti pergi menemui seseorang yang tak pernah ia duga akan dimintai bantuan, Pak Dewa, ayah Arka. Pria tua yang dulu pingsan di jalan, yang secara tak langsung mempertemukannya dengan cinta sekaligus penderitaan. Pak Dewa menerima Astuti dengan mata berkaca-kaca. Ia sudah lama merasa ada yang janggal sejak pernikahan cucunya dijauhkan dari pengawasannya. Setelah menonton rekaman itu, Pak Dewa memanggil Arka. Suasana menjadi beku saat mereka bertiga berada dalam satu ruangan. Astuti tak bisa menahan air matanya. "Jika kau menganggapku beban, aku bisa pergi. Tapi jangan biarkan mereka menginjak harga diriku," ucapnya pelan, namun menggema dalam dada semua yang hadir. Arka, yang selama ini bungkam, akhirnya bicara. "Aku menjauh bukan karena tak cinta, tapi karena aku diancam. Jika aku tetap bersamamu, ayahmu akan jadi sasaran. Mereka hampir membunuh ayahmu saat kau pulang ke desa." Astuti terperanjat. Dunia serasa runtuh kembali. Semua ketakutannya selama ini berakar dari kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Pak Dewa berdiri dengan sorot mata tajam. "Aku sudah diam terlalu lama. Sekarang waktunya menyingkirkan pengkhianat dari dalam." Ia memerintahkan investigasi internal, menangguhkan semua jabatan Karin, dan membuka kembali kasus-kasus lama yang tertutup tanpa kejelasan. Di luar ruangan, Karin menguping sambil menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Ia tak menyangka semuanya akan terbongkar. Matanya merah, penuh amarah. Tapi di dalam hatinya, dendamnya belum habis. Sementara itu, Astuti berdiri di balkon, memandangi kota yang dulu asing dan menakutkan. Kini ia bukan lagi gadis miskin yang hanya ingin menyelamatkan ayahnya. Ia adalah wanita yang telah dikhianati, namun tak menyerah. Dan perlahan, ia mulai menyadari
Cinta sejati bukan tentang kemewahan atau status, tapi keberanian untuk bertahan bersama di tengah badai. Langit sore menggantung muram di atas gedung megah perusahaan, seakan menyimpan firasat akan badai yang segera datang. Di ruang rapat tertutup, para petinggi berkumpul dalam diam. Wajah-wajah yang biasanya penuh wibawa kini tertunduk tegang. Di hadapan mereka, berdiri Pak Dewa, membawa kebenaran yang telah lama dikubur. Di sebelahnya, Arka dan Astuti berdiri tegak, menghadap dunia yang dulu menghakimi mereka tanpa ampun. Karin digiring masuk dengan tangan di borgol, wajahnya pucat pasi. Semua mata memandangnya dengan kejijian dan kekecewaan. "Selama ini aku hanya mencintainya," teriak Karin tiba-tiba, suaranya menggema memecah kesunyian. Tapi dia memilih perempuan jalanan itu. Perempuan yang bahkan tak punya nama. Astuti tidak menjawab, tatapannya tenang, meski hatinya bergemuruh. Ia telah cukup terluka, dan kini saatnya mengakhiri semuanya. "Cinta bukan alasan untuk menghancurkan hidup orang lain," ucapnya lirih namun menusuk, membuat Karin terduduk lemas. Usai rapat, Pak Dewa mengumumkan kepada seluruh karyawan tentang kejadian sebenarnya. Astuti tak ingin namanya diumumkan sebagai istri sang direktur, namun kali ini, ia tak bisa menghindar lagi. Seluruh kantor gempar, para staf yang dulu mencibir kini terdiam, malu pada sikap mereka di masa lalu. Namun di saat ketenangan mulai terasa, kabar duka datang dari desa. Ayah Astuti, yang selama ini dirawat, mengalami penurunan drastis pasca gagal ginjal kambuh. Tanpa pikir panjang, Astuti kembali pulang, meninggalkan semua kemewahan yang baru saja tergenggam. Ia duduk di sisi ranjang ayahnya, menggenggam tangan keriput itu sambil menahan isak. "Maafkan aku belum bisa membahagiakanmu sepenuhnya, Yah," bisiknya, air mata menetes satu persatu. Sebuah keajaiban datang tak lama setelah itu. Arka muncul di depan rumah, dengan mobil sederhana dan pakaian biasa. Ia datang bukan sebagai direktur, tapi sebagai suami yang merindukan keluarganya. Ia membawa kabar bahwa operasi bisa dilakukan di rumah sakit terbaik, semua sudah disiapkan. Kali ini, ia berjanji takkan pergi lagi. Operasi berjalan lancar, ayah Astuti selamat. Hari itu juga, Arka mengajak Astuti ke sebuah bukit kecil di belakang desa. Di bawah sinar matahari senja, di antara semilir angin dan pepohonan tua, ia berlutut. "Aku pernah menikahimu demi membalas budi. Kini, izinkan aku melamarmu kembali, bukan karena kewajiban, tapi karena aku ingin menua bersamamu," ucapnya penuh harap. Air mata Astuti mengalir. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk sambil menggenggam erat tangan Arka. Di bawah langit yang perlahan cerah, dua hati yang sempat rapuh kini kembali utuh. Pernikahan mereka tak lagi jadi rahasia, melainkan kisah indah yang menyatukan dua dunia. Dan cinta yang dulu lahir karena pengorbanan, kini tumbuh menjadi janji abadi yang tak tergoyahkan.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.